Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadu wa nusallim ala Rasulullah karim. Jamaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya sama-sama mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmat yang Allah telah berikan kepada kita, terutama nikmat iman dan nikmat-nikmat ini yaitu nikmat hidup dan nikmat sehat yang Allah berikan kepada kita. Kita gunakan untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala telah melaksanakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu perintah salat maghrib, dan secara berjamaah sunnah baginda Rasulullah SAW. Setelah kita salat maghrib, maka tentunya kita senantiasa tetap mengingat Allah, tanda-tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita senantiasa ingat Allah dalam segala aktivitas kita, baik dalam keadaan berdiri, baik dalam keadaan duduk ataupun dalam keadaan berbaring. Mengingat Allah, itulah tanda-tanda kesyukuran Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan sejauh mana kita mengingat Allah, maka sejauh itulah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang mulia jemaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmat hidayah yang telah diberikan kepada kita. Dengan nikmat hidayah ini nikmat yang paling mahal, Pak. Salat berjamaah. Begitu banyak orang di sekitar sini, cuma kita yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu kita kembali duduk dalam satu majelis yang sangat mulia. Tentunya yang dibicarakan adalah kebesaran Allah Subhanahu wa taala, kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang mulia, di dalam hati kita ini, di dalam tubuh kita ini ada satu rongga, yaitu hati. Apabila hati-hati kita ini senantiasa diisi dengan zikrullah, maka dia akan terpuaskan. Apabila diisi dengan selain Allah, maka pasti tidak akan pernah puas. Apabila kita isi dengan pangkat, tidak akan pernah terpuaskan. Setelah naik pangkat, mau lagi lebih tinggi lagi dan seterusnya, tidak akan pernah terpuaskan, Pak. Begitu pula apabila hati-hati kita ini diisi dengan harta, tidak akan pernah terpuaskan. Tapi yang mulia, apabila lisan kita senantiasa berzikir, hati kita senantiasa bersyukur, maka hati kita akan terpuaskan. Hati kita akan menjadi tenang. Hati kita akan menjadi kaya walaupun tanpa harta. Menjadi mulia walaupun tanpa pengikut. Bahkan menjadi kaya walaupun tanpa harta. Jadi yang mulia, inilah yang senantiasa kita perbaiki. Bagaimana kita memperbaiki hidup-hidup kita dengan senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikatakan suatu hari seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, di manakah Allah? Apakah di langit dan di bumi?" Maka yang mulia, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Wahai hamba-hambaku, langit dan bumi tidak mampu memuatku, tapi ketahuilah, aku berada pada hati-hati orang-orang yang beriman." Inilah yang senantiasa kita usahakan, bagaimana ada Allah di dalam hati-hati kita. Dikatakan, dan siapakah orang-orang beriman? Maka Allah berfirman, "Inna ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir." Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir.
Bahkan dalam salah satu hadis, apabila ada laki-laki yang bolak-balik dari rumah ke masjid, dari masjid ke rumah, bersaksilah bahwa dia adalah orang-orang yang beriman. Itulah yang mulia. Bahkan nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala berkata kepada para malaikatnya, manakah tetangga-tetanggaku? Manakah tetangga-tetanggaku? Maka yang mulia, malaikat kembali bertanya, mana tetangga-tetanggamu ya Allah? Tetangga-tetanggaku adalah, itu kata Allah, yang senantiasa memakmurkan masjid-masjidku. Inilah yang mulia, karena ini hidayah adalah perkara yang mahal. Jadi tidak semua orang mendapatkan hidayah. Walaupun sebenarnya Allah Subhanahu wa taala membentangkan tangannya, senantiasa memanggil hamba-hambanya untuk berbuat kebaikan, yaitu dalam azan 5 kali dalam sehari azan dikumandangkan. Allah memanggil hamba-hambanya untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang mulia, karena hidayah, maka hamba-hamba tersebut tidak mampu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bersyukur kita kepada Allah. Sangat sedikit orang yang mampu senantiasa ingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang mulia, setelah tadi kita salat berjamaah, berzikir, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kita duduk dalam satu majelis yang sangat mulia. Dikatakan, Rasulullah katakan, maukah aku tunjukkan sesuatu yang dapat membahagiakanmu di dunia dan di akhirat? Sertailah majelis-majelis zikir, majelis-majelis seperti ini yang mulia, yang senantiasa dicari para malaikat. Sehingga apabila ada majelis-majelis seperti ini, bahkan majelis-majelis seperti ini dikatakan juga taman-taman surga. Sehingga yang mulia, Rasulullah bersabda, apabila engkau menemukan taman-taman surga, maka ambillah. Maka sahabat bertanya, apakah itu ya Rasulullah? Majelis zikir. Inilah yang mulia. Walaupun tidak seberapa orang yang mendengar, yang berbicara juga bukan siapa-siapa, tapi karena ini adalah majelis yang senantiasa membicarakan keagungan Allah Subhanahu wa taala, kebesaran Allah Subhanahu wa taala, kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Besar, yang lain kecil. Maka yang mulia, majelis ini sangat, orang-orang yang duduk dalam majelis ini senantiasa dicucuri rahmat, diberikan ketenangan jiwa, yang disaksikan para malaikat, dan Allah Subhanahu wa taala membangga-banggakan orang-orang tua yang senantiasa duduk dalam majelis seperti ini. Jadi kadang ada orang di dunia sangat tidak dikenal, tapi di langit, penduduk langit sangat mengenalnya, yaitu orang-orang yang senantiasa bermajelis seperti ini, yang senantiasa berdiam diri di masjid. Jadi yang mulia, bersyukur juga kita pada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah tempatkan kita di tempat yang paling mulia di muka bumi, yaitu masjid. Apabila ada seseorang yang sangat akrab bertamu ke rumah saudaranya, maka yang mulia maka tuan rumah akan memuliakan tamu tersebut. Begitu pula yang mulia, apabila seorang hamba yang senantiasa ada di rumahnya Allah, maka Allah akan muliakan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan apabila seseorang yang senantiasa banyak waktunya di masjid, maka Allah akan memberikan rahmat kepadanya, memudahkan untuk melewati sirat, dan Allah Subhanahu wa taala meridhoi mereka. Inilah yang mulia, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmat kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Jamaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu pula mari kita senantiasa bersalawat kepada baginda Rasulullah SAW, manusia yang paling mulia akhlaknya di muka bumi ini. Suatu ketika Rasulullah SAW lagi beristirahat setelah berperang, lagi tidur, maka ada salah seorang kafir Quraisy, Haris bin
datang kepada Rasul dengan membawa pedang dan mengayunkan pedang dan berkata, "Siapa yang akan menolongmu?" Setelah itu Rasulullah terbangun. Secara spontan Rasulullah katakan, "Allah." Maka yang mulia, waktu baginda Rasulullah SAW mengatakan Allah, maka bergetar tangan tadi orang kafir ini dan terjatuh dari dia punya pedang. Maka yang mulia Rasulullah mengambil pedangnya dan berkata balik, "Kalau sekarang siapa yang akan menolongmu?" Itu kata Rasulullah. Maka kafir Quraisy katakan, "Engkau adalah pemegang pedang yang terbaik." Artinya, maafkan aku, dan Rasulullah SAW memaafkannya. Begitulah yang mulia Rasulullah, Rasulullah. Begitu pula ada seseorang Yahudi, seorang yang meracuni Rasulullah. Rasulullah tahu siapa yang meracuninya, tapi dia tidak mendoakan hidayah kepadanya. Yang biasa harus kita akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkara kita ini adalah perkara agama, perkara yang paling penting dalam kehidupan kita di dunia ini yang hanya sementara, menuju ke kehidupan akhirat yang selamanya adalah perkara agama. Jadi yang mulia perjalanan manusia, yaitu dari alam roh ke alam rahim, setelah itu ke alam dunia seperti ini. Kita sekarang di alam dunia. Waktu kita di alam dunia tidak lama Pak, 60-70 tahun. Setelah itu alam kubur. Selanjutnya ke alam barzah dan sirat surga dan neraka. Apabila seseorang ditanya, pasti semua mau masuk surga. Jadi kehidupan kita yang sementara di dunia ini, kita menginginkan masuk surga ditentukan oleh kehidupan kita yang sementara di dunia ini 60-70 tahun. Maka yang mulia, maka jalan-jalan ke surga Allah turunkan agama. Begitu mulia agama sehingga yang mulia ketika Rasulullah SAW tidaklah diciptakan kecuali karena agama. Jadi agama itu lebih mulia. Dengan agama, apabila seseorang ada agama dalam kehidupannya, dan pasti dia akan mulia. Dia akan sukses. Jadi yang mulia, sesungguhnya kejayaan, kemuliaan manusia di dunia yang hanya sementara menuju ke kehidupan akhirat yang selamanya, apabila seseorang ada agama dalam kehidupannya. Kemuliaan, kesuksesan, kebahagiaan seseorang bukan ditentukan oleh harta. Apabila ditentukan oleh harta, maka bahagialah Qarun. Tapi karena Qarun tidak ada agama dalam kehidupannya, maka Allah hinakan dia. Begitu pula kesuksesan manusia tidak ditentukan oleh pangkat. Apabila pangkat yang menjadi ukuran untuk orang menjadi sukses, maka bahagialah Haman dan Fir'aun. Tapi karena Haman dan Fir'aun tidak ada agama dalam kehidupannya, tidak mengenal agama, maka Allah hinakan dia. Sebaliknya yang mulia, seseorang yang kaya, raja seperti Nabi Sulaiman alaihissalam, karena ada agama dalam kehidupannya, maka pasti dan pasti dia akan sukses. Pasti dan pasti dia akan bahagia. Pasti dan pasti dia akan mulia. Mulia, sukses, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Sebaliknya orang-orang yang tidak punya apa-apa, miskin papa, sebagaimana Nabi Isa alaihissalam tidak punya apa-apa. Dia hanya punya sisir dan gelas. Setelah melihat ada orang yang bersisir dengan tangannya, minum dengan tangannya, maka dia buanglah harta-hartanya itu. Tapi karena dia sangat mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa mengamalkan amal-amal agama, maka Nabi Isa alaihissalam bahagia, sukses, mulia di dunia dan di akhirat. Jadi yang mulia,
Maka inilah yang senantiasa kita usahakan, bagaimana senantiasa kita mengamalkan agama secara sempurna. Maka yang mulia, asas daripada agama adalah kalimat. Kalimat la ilaha illallah dikatakan juga kalimat thayyibah. Kalimat la ilaha illallah juga dikatakan kalimat takwa. Sehingga yang mulia, Abu Hurairah yang senantiasa hafal hadis, suatu ketika bertanya kepada baginda Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling bahagia nanti di akhirat kelak? Siapakah orang yang paling bahagia nanti di akhirat kelak? Maka Rasulullah bersabda, sudah kuduga wahai Abu Hurairah, engkaulah yang paling antusias untuk senantiasa belajar masalah hadis. Maka orang yang paling bahagia nanti di akhirat ialah orang yang senantiasa mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan ikhlas. Inilah yang senantiasa harus kita usahakan. Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan ikhlas, dijamin masuk surga. Jadi lengkapnya la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah yaitu tiada yang berhak disembah kecuali Allah. Maksudnya menghilangkan segala keyakinan-keyakinan makhluk atau benda-benda di dalam hati dan memasukkan hanya kalimat la ilaha illallah di dalam hati. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Muhammadar Rasulullah yaitu Muhammad adalah Rasulullah. Maksudnya satu-satunya cara untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat hanyalah dengan mengikuti cara baginda Rasulullah SAW. Dikatakan, barang siapa yang menghidupkan sunnahku, sungguh dia mencintaiku. Barang siapa mencintaiku, bersamaku di dalam surga. Jadi inilah yang senantiasa kita usahakan, bagaimana kita senantiasa menjalankan sunnah-sunnah baginda Rasulullah SAW. Setelah itu yang mulia, jadi kita senantiasa melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah SAW 24 jam dalam kehidupan sehari-hari. Dari bangun tidur dan tidur kembali. Masuk rumah ada bacaannya, keluar rumah ada bacaannya. Masuk WC, keluar WC ada bacaannya. Naik kendaraan, keluar kendaraan, turun dari kendaraan ada bacaannya. Mau tidur, bangun tidur, semua ada bacaan-bacanya. Senantiasa mengingat Allah SWT. Itulah yang dikatakan sunnah-sunnah baginda Rasulullah SAW. Di balik sunnah ada kejayaan. Setelah itu yang mulia, setelah kita tahu asas daripada agama, maka perintah agama yang terpenting setelah asas agama adalah perintah salat. Maka salat yang terbaik adalah berjamaah pada waktunya di mana azan dikumandangkan. Salat adalah cahaya hati. Salat adalah kunci daripada surga. Barang siapa yang melaksanakan salat 5 waktu pada waktunya di mana azan dikumandangkan, dijamin masuk surga. Inilah yang senantiasa kita harus usahakan dalam kehidupan kita. Setelah itu yang mulia, agar iman kita meningkat, agar amal-amal kita meningkat, maka kita harus belajar, Pak. Belajar hadis, Al-Quran dan hadis. Belajar Al-Quran. Dengan membaca dan mempelajari Al-Quran itu adalah inti daripada agama. Jadi, la ilaha illallah asas daripada agama. Perintah yang terpenting setelah adalah salat. Dan membaca atau mentaburi Al-Quran adalah inti daripada agama. Agar amal-amal kita meningkat, maka kita harus belajar, tahu apa-apa yang harus kita pelajari. Setelah itu yang mulia, senantiasa kita memuliakan saudara kita, saudara muslim kita muliakan. Agar akhlak kita baik. Dan begitu juga senantiasa kita ikhlas, memperbaiki niat-niat kita dalam beramal, walaupun amal baik daripada amal yang banyak, tapi dengan ikhlas. Dan yang terakhir yang mulia, untuk dapat melaksanakan semua ini, maka kita harus berkorban keluar di jalan Allah. Dengan berkorban keluar di jalan Allah, menyampaikan pentingnya
la ilaha illallah, menyampaikan pentingnya sunnah-sunnah baginda Rasulullah SAW, menyampaikan pentingnya ilmu dalam agama agar meningkatkan amal, menyampaikan pentingnya kita senantiasa memuliakan saudara-saudara kita, dan menyampaikan pentingnya niat dalam kehidupan kita, maka akan kembali kita dalam diri kita, maka akan kita mampu mengamalkan apa yang telah kita pelajari. Jadi ilmu, amal, dan amalkan. Jadi inilah yang paling kita usahakan dalam kehidupan kita. Setelah ini semua, maka insya Allah akan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga yang mulia ini kita semua mampu melaksanakan amal-amal agama secara sempurna sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala mematikan kita. Baik, untuk sempurnanya majelis, kita tutup doa kifarat majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo minum. Gali Semianto.